Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah panduan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Pertama kali kita disunahkan membaca takbir sejak malam Idul Fitri hingga sebelum kita sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sebelum sholat Id di pagi hari kita disunahkan untuk mandi. Ya tentu saja kan pagi hari harus mandi ya. Kalau nggak mandi nanti tidak enak dilihat. Nah, tetapi mandi kali ini itu mendapat pahala. Tidak saja kita membersihkan tubuh kita, menjaga kebersihan tubuh kita memang mendapat pahala, tetapi memang pahala kali ini adalah pahala mandi sunnah di hari raya Idul Fitri. Lalu setelah mandi kita memakai pakaian dan minyak wangi. Jadi, minyak wangi agar minyak wangi yang juga bisa digunakan tidak terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak akan membuat makmum atau jamaah menjadi pusing, dan jadi pakai minyak wangi sekedarnya, dan tentu saja minyak wangi yang enak dihirup ya bagi jamaah. Nah, disunahkan kita untuk sarapan terlebih dahulu. Ini yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Jadi sholat sunnah Idul Fitri ini sebelumnya dilakukan sarapan. Jadi sarapan sebelum sholat sunnah. Lalu kita ingat dulu apakah kita sudah membayar zakat fitrah atau belum. Kalau memang belum, maka sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus dengan sesegera mungkin membayar zakat fitrah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang harus ditunaikan. Karena kalau tidak, puasa kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah kita persiapkan jamaah di keluarga kita. Kalau ada anak-anak yang bisa diajak sholat, ya ajak saja sholat ya, atau tempatkan mereka bersama dengan tempat di mana kita sholat. Setidaknya mereka melihat bagaimana kita sholat. Kita tidak memaksa mereka untuk sholat. Jadi kita harus ingat bahwa sholat bagi mereka adalah tarbiyah, pendidikan. Sementara bagi mukallaf adalah kewajiban. Nah gitu kan. Nah, sholat sunnah Idul Fitri dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja, dan pelaksanaannya dilakukan sebelum khutbah. Nah, di dalam sholat sunnah Idul Fitri di dalam rumah, saat di rumah itu tidak perlu ada khutbah. Jadi kalau kita misalnya berjamaah dengan istri kita saja, berdua gitu, nah itu tidak perlu ada khutbah. Atau kita berjamaah dengan ibu kita, atau bagi keluarga yang memiliki anak-anak yang sudah berusia mukallaf. Berusia mukallaf itu usia yang sudah dipandang cukup
untuk melaksanakan kewajiban, yaitu orang yang sudah balik, sudah mengerti secara pengetahuan, sudah paham bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana bacaan surah Fatihah, sudah bisa melafalkan surah Fatihah, sudah bisa melafalkan makharijul huruf setiap surah baik surah wajib Fatihah dan setelah pembacaan surah Fatihah, surah yang lain, itu mereka bisa melafalkan. Artinya mereka punya kemampuan untuk melaksanakan bacaan sholat baik Al-Fatihah dan bacaan-bacaan lain, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan tahiyat, dan bacaan yang dianjurkan di dalam sholat sunnah Idul Fitri. Nah, di dalam pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri di rumah itu tidak perlu ada azan dan iqamah. Jadi pelaksanaannya sholat sunnah Idul Fitri dilakukan setelah terbit matahari, kira-kira sekitar 20 menit, dan waktu pelaksanaan berakhir 20 menit sebelum zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, itu tidak perlu sholat sunnah Idul Fitri karena waktunya sudah habis, game over. Artinya waktunya sudah selesai, tidak perlu pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri bagi yang memang terkendala, misalnya para petugas di lapangan, bertugas jaga dan lain-lain, atau para orang-orang yang terkendala secara fisik, dia harus beristirahat. Nah, itu mereka tidak diwajibkan kalau misalkan fisik mereka tidak mampu. Kalau memang misalnya masih bisa sholat dalam keadaan duduk, ya silahkan sholat dalam keadaan duduk. Kalau misalnya sholat masih bisa dilakukan dalam keadaan berbaring, silakan sholat Idul Fitri dalam keadaan berbaring. Jadi sholat dilakukan semampu orang, semampu fisik orang yang melaksanakannya. Nah, itu niat sholat Idul Fitri, usolli raka'ataini sunnatal Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat sholatnya makmum. Kalau niat sholatnya imam, usolli raka'ataini sunnatal Idul Fitri imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rakaat pertama seperti biasa itu takbiratul ihram. Lalu setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah. Baru setelah takbiratul ihram, setelah pembacaan, lalu setelah pembacaan doa iftitah, takbir lagi sebanyak 7 kali, dan itu selama rakaat pertama. Nah, bacaan antara takbir kedua, ketiga, dan seterusnya, yaitu di antara 2 takbir tentunya, di antara takbir-takbir itu sebanyak 7 kali. Nah, itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga dilengkapi
Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dilengkapi bacaannya seperti itu. Bacaan surah Fatihah di rakaat pertama itu dianjurkan membaca surah Qaf, dan rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Qamar, atau rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Nah, pas rakaat kedua membaca setelah Fatihah membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, tetapi bagi para imam yang memang ada di rumah, bagi para imam yang ada di rumah, itu boleh membaca surah yang lain semampu bacaan surah imam. Apabila nih dalam satu kondisi imam itu lupa takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, atau lupa takbir 5 kali setelah takbir berdiri, itu boleh dilanjutkan sholatnya tanpa ada sujud sahwi. Jadi dilanjutkan saja. Misalnya ingat ternyata pas ruku ternyata lupa bahwa tidak melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Itu tidak perlu sahabat-sahabat membatalkan sholat dan lanjut saja sholatnya, karena itu tidak akan menjadi masalah keabsahan sholat yang sahabat-sahabat semua kerjakan. Nah, setelah itu imam bagi yang mampu itu boleh melaksanakan khutbah boleh berkhutbah setelah selesai sholat id berjamaah. Ini bagi imam yang memiliki kemampuan berkhutbah. Nah, bagi yang tidak memiliki kemampuan berkhutbah, karena memang khutbah itu ada salah satu khasnya, memang punya pengetahuan tertentu ya. Bagi orang yang punya kemampuan tertentu untuk khutbah, punya kapasitas untuk khutbah, tahu apa yang harus dilakukan selama khutbah, itu silahkan melaksanakan khutbah. Tetapi bagi imam yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak perlu melaksanakan khutbah setelah sholat sunnah Idul Fitri, kecuali di dalam keluarga memang sudah berbagi peran. Misalnya ada imam, lalu ada anaknya atau ayahnya sebagai khatib sholat id, itu boleh, silakan saja. Tapi bagi memang hanya berdua suami istri, ya silakan imam boleh melanjutkan setelah setelah memimpin sholat sunnah, boleh khutbah boleh. Tapi bila tidak ada di dalam keluarga yang mampu melaksanakan khutbah, itu tidak akan menjadi masalah terhadap sholatnya. Silakan sholat sunnah 2 rakaat saja cukup tanpa khutbah, karena memang khutbah adalah hukumnya sunnah. Bagi yang memiliki kemampuan membaca khutbah, sebenarnya bacaan khutbah itu simpel. Pertama, baca hamdalah. Kedua, sholawat. Ketiga, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan keempat, wasiat takwa. Dan kelima, berdoa memohon ampun. Demikian juga khutbah kedua. Adapun materi yang disisipkan di dalam khutbah, itu terserah kepada khatib yang ada di rumah. Nah, jika yakin seluruh keluarga bebas virus, jadi kita yakin bahwa kita tahu siapa yang sholat di rumah kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada suami kita. Kita tahu bahwa mereka terbebas dari virus,
Nah, kita boleh setelah pelaksanaan khutbah atau pelaksanaan sholat sunnah langsung bersalam-salaman, memohon maaf, saling memohon maaf. Jadi suami memohon maaf terhadap istrinya dan istri memohon maaf terhadap suaminya. Begitu juga ayah memohon maaf kepada putra-putrinya dan putra-putrinya juga memohon maaf kepada ayah dan ibunya. Begitu juga ibu, jadi saling memohon maaf. Jika dalam keadaan sendirian, misalnya kita di kos, kita sedang terhalang tidak bisa pulang kampung, kita tidak ada teman hidup di dalam rumah, artinya tidak punya pasangan, entah itu suami atau istri di dalam rumah, tidak ada anak juga, tidak ada keluarga lain, kita sendirian di kos, itu boleh sholat sunnah Idul Fitri sendirian, tidak perlu khutbah. Nah, artinya kita boleh melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan jamaah yang ada di rumah, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, dan lain-lain. Atau mungkin bagi pengantin baru cukup berdua saja, ya, suami dan istri melaksanakan sholat Id berjamaah. Boleh dengan khutbah, boleh tanpa khutbah. Jadi kalau sunnah sholat berdua, ya sebaiknya tidak perlu khutbah. Langsung setelah sholat saling salaman dan memohon maaf. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.